Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk puji-pujian yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga dari hati kami meluap, hati kami rindu untuk memuji karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami puji dan kami sembah. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan berkata-kata apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami ini dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini saya mengucap syukur untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah bersekutu dalam terang Kristus, yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Mari saya undang Bapak dan Ibu, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Dan saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu dan kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa kita sangat familiar sekali dengan dunia ini, dengan organisasi-organisasi yang menekankan betapa pentingnya persekutuan. Bahkan agama-agama Kristen yang sesat, mereka cenderung memilih persekutuan yang kuat. Seperti Jehovah's Witness, saksi Yehova. Mereka memiliki persekutuan yang saling begitu mengasihi. Mereka begitu saling menopang. Mereka saling satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka percaya bahwa mereka mempunyai persekutuan yang baik
di dalam tubuh Kristus. Pada tahun 1970, ada seorang pendeta yang bernama Jim Jones. Dia adalah seorang pendeta Metodis, dan dia mengembalakan gerejanya di Indianapolis, Indiana. Jim Jones ini adalah seorang yang sungguh luar biasa, talented. Kalau dia berkhotbah, maka orang-orang begitu tertarik. Oleh karena itu, Bapak Presiden Jimmy Carter pada saat itu senang sekali dengan Jim Jones. Dan dia mengundang Jim Jones untuk datang ke istana dan berbicara. Lalu dia punya gereja itu, dia pindahkan lagi. Tetap di daerah Indiana, tetapi ini di kota Bloomington, di mana itu adalah kota-kota pelajar. Dan nama gereja itu dirubah menjadi Gereja Baptis. Dan setelah itu Jim Jones merubah lagi namanya menjadi Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan lokasi gerejanya dibawa lagi, dirubah lagi sama dia ke California Utara, yaitu di San Francisco. Dan di kota inilah ia menyebarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbahnya, sehingga banyak orang tertarik mendengarkan khotbah dia. Tetapi karena Jim Jones melakukan suatu pelanggaran hak asasi manusia, maka dirinya menjadi paranoid, menjadi takut. Lalu dia memindahkan gereja yang ada di San Francisco itu, dia pindahkan ke Guyana, di South America, kota negara yang kecil. Dan di sanalah mereka membawa jemaatnya dipindahkan ke sana, lalu bersekutu bersama-sama di sana. Jim Jones ini sangat mengidolakan Mao Zedong, partai komunis pemimpin yang dari China, dan dia juga mengidolakan Kim Il Sung yang dari North Korea. Jadi pengajaran Alkitabnya sudah bercampur dengan pengajaran-pengajaran komunis. Dan di mimbar ini dia berani berkata bahwa Alkitab itu banyak salahnya. Alkitab itu buku yang resis. Karena apa? Karena Alkitab itu resis bagi orang-orang kulit hitam yang ada di Amerika. Dan juga resis bagi orang-orang non-Yahudi. Oleh karena itu, senator yang ada di Amerika, lalu dia datang ke Guyana, lalu bertemu dengan Jim Jones, lalu dia berdiskusi, dia interview satu dengan yang lainnya, dan setelah selesai, lalu Jim Jones mengantarkan senator bersama dengan timnya. Dan ketika dalam perjalanan, Jim Jones berkata bahwa habiskan semuanya. Lalu semuanya dibunuh, Bapak dan Ibu. Jim Jones merasa takut sekali. Lalu dia menyuruh seorang dokter yang pada saat itu yang ada di persekutuannya. Lalu dia bilang, buatkan sebuah racun. Ya, artinya dia minta supaya racun ini dibuatkan, yaitu yang terdiri dari valium dan cyanida. Dan setelah racun itu ada, maka semua jemaatnya diajak minum racun. Dan semua jemaatnya menurut apa yang dikatakan oleh Jim Jones. Dan yang meninggal sekitar 900-an orang. Dan Jim Jones pun akhirnya bunuh diri. Dan dia menembakkan kepala. Nah saudara, saya lihat bagaimana ini Jim Jones. Seorang yang sudah membina persekutuan yang baik. Karena apa? Karena jemaatnya saling mengasihi. Jemaatnya saling berani, rela berkorban. Bahkan rela mati bagi Jim Jones. Lalu pertanyaannya muncul. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus yang ada di tempat ini? Karena kita harus jujur. Realita dan nyatanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Kita tidak lagi saling mengasihi. Kita tidak lagi saling menopang. Kita tidak lagi saling care satu dengan yang lainnya. Banyak motivasi-motivasi
ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan. Ada orang yang datang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan dengan prinsip pokoknya. Pokoknya saya datang setiap hari Minggu. Memang betul, orang itu mempunyai kerinduan. Dia datang untuk beribadah dan bersekutu setiap hari Minggu. Tetapi orang ini nggak tahu ketika dia datang beribadah dan bersekutu, dia nggak tahu mau ngapain dia datang. Yang penting pokoknya datang. Dan ketika hamba Tuhan sedang berkhotbah, maka orang ini pun tidur. Ya, jadi dia tutup matanya dan tanpa sadar dia ngorok. Ya. Dan anehnya lagi, ketika hamba Tuhan berkata amin, lalu orang ini matanya terbuka, tercelik, langsung segar. Karena apa? Karena sudah waktunya jam pulang. Ya. Jadi bersekutu. Tetapi orang ini tidak memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada orang lagi yang datang bersekutu dan beribadah, tapi dengan terpaksa. Oleh karena orang itu sebenarnya tidak ingin datang. Anak muda bilang ilfeel, hilang feeling, ya, nggak kepengen datang. Tetapi bagaimana mungkin dia nggak datang? Orang tuaku semuanya datang, kakak adikku datang, bahkan pacarku juga datang. Makanya aku juga datang. Tetapi ketika dia sampai di gereja, maka orang ini memulai aksinya. Ketika persekutuan ini dimulai, maka dia juga melakukan aksinya, yaitu dia membuka gadgetnya. Dia membuka HP-nya. Lalu dia chit-chat sana-sini. Dia WA-an sana-sini. Sambil ketawa, kecikikan kecil ya. Tetapi anehnya lagi, orang-orang yang di WA-nya bukan orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi orang-orang yang di WA-nya, yang di chit-chatnya ada di gedung ini loh. Di gedung gereja. Jadi orang ini bersekutu. Tetapi dia tidak rindu untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Karena yang penting bagi dia itu adalah chit-chat. Ya. Ada lagi orang yang datang ke gereja adalah bersekutu untuk memenuhi harapan-harapannya. Jadi gua datang ke gereja supaya apa? Supaya Tuhan memberkati bisnis gua. Gua datang ke gereja supaya karir gua di perusahaan naik. Supaya saya nggak kena penyakit. Supaya saya nggak kena masalah. Kalau saya nggak ke gereja kan Tuhan akan marah kepada saya. Kalau saya nggak ke gereja kan nanti Tuhan akan kasih sakit penyakit kepada saya. Jadi Bapak dan Ibu, orang-orang ini bersekutu dan beribadah tujuannya adalah untuk memaksa Tuhan seturut apa yang dia ingini. Dia nggak bertanya kepada Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan di dalam dirinya melalui persekutuan ini. Saudara, surat Yohanes yang pertama itu ditulis karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena ada pengajaran sesat pada saat itu. Ya. Karena ada pengajaran sesat atau bidat-bidat yang muncul pada saat itu yang ingin menghilangkan doktrin Allah Tritunggal. Dan oleh karena itu, Uskup Ignatius, Uskup Gereja Antioquia di Syria, menuliskan surat kepada berbagai gereja yang ada di Asia Kecil. Dan dia juga menuliskan surat kepada Uskup Polikarpus, dan dia katakan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang sesat. Jadi ajaran doketisme adalah ajaran yang mengatakan bahwa Kristus hanya seolah-olah mempunyai tubuh dari daging yang tampak asli dan menderita serta mati. Atau dengan kata lain, doketisme menyangkal realitas inkarnasi. Allah menjadi manusia.
Bidat ini merasa bahwa sudah mengenal Allah yang luar biasa. Dan bidat ini merasa bahwa dia memiliki persekutuan yang luar biasa dengan Allah. Tetapi dengan pengetahuan kognitifnya, dengan pengetahuannya, justru dia mempertanyakan kealahan dari Yesus Kristus. Tetapi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Yohanes bahwa firman hidup sudah ada sejak semula, kekal bersama Bapa. Dan dia bukan ciptaan pertama Allah, tetapi dia adalah Allah. Dan firman hidup hadir di tengah-tengah manusia. Dapat didengar, dapat dilihat, dapat disaksikan dan dapat disentuh. Dialah Yesus Kristus yang lahir, menderita, mati, dan bangkit. Bapak dan Ibu, kita tidak dapat mengenal Allah melalui kognitif kita atau pengetahuan kita. Kita mengenal Allah bukan karena kita datang setiap minggu beribadah ke gereja. Kita mengenal Allah bukan karena kita setiap kali ikut Zoom, lalu kita mengikuti kelas-kelas teologi. Kita mengenal Allah bukan juga karena saya mempunyai gelar MTH, makin tinggi hati. Kita mengenal Allah juga bukan karena kita aktif membaca buku-buku teologi yang membuat kita terus berpikir keberadaan Allah, yang terus membuat pikir siapa Allah. Tetapi kita mengenal Allah melalui persekutuan di dalam Kristus yang menerangi hati dan pikiran kita dan membuat kita merendahkan diri di hadapannya. Dan ini adalah salah satu alasan surat Yohanes ditulis, yaitu supaya kita mempunyai persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan memperoleh kebahagiaan atau sukacita. Jadi saudara, beberapa prinsip bagaimana kita dapat bersekutu dengan benar. Yang pertama adalah persekutuan dengan Allah dan dengan sesama manusia mengharuskan kita berjalan di dalam terang. Saudara, saya sering perhatikan kalau di gang rumah saya itu mati lampu, saya perhatikan hampir mungkin 3 kali setahun mati lampu. Dan kalau saya lihat, justru di daerah Mangga Besar 4M-nya yang seberang sana, saya selalu perhatikan mereka nggak pernah mati lampu. Ketika saya lihat di rumah mati lampu, saya lihat ke depan mereka nggak mati lampu. Sepanjang 4M saya lihat nggak pernah mati lampu. Mungkin karena saya pikir saya tinggal di dalam gang kali ya, makanya pemerintah sedikit kita dianaktirikan gitu ya, gitu makanya. Ketika kita mati lampu, maka kita nggak betah, kita merasa gerah, kita merasa ingin lampunya nyala. Maka kalau sudah mati lampu, itu Susan bawa 911 emergency light tuh. Dia langsung taruh di meja, di atas gitu ya. Tetapi walaupun kita mempunyai emergency light itu nggak dapat menerangi semua seluruh isi rumah kita. Jangankan seluruh isi rumah kita, hanya sebagian area saja yang dapat diterangi. Dan ketika kita berjalan atau kita hendak ke WC, kita juga harus hati-hati karena ketika kita ke WC itu juga nggak ada lampu, gelap ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kepada bagian PLN, bagian informasi, kapan ini lampu ini nyala? Dan biasanya kalau lampu itu nyala, ketika saya kecil dulu, saya selalu menyanyikan lagu, nyala lampu, nyala lampu. Ya kita senang sekali, artinya kita senang sekali ada terang. Kita bisa nonton TV lagi, kita bisa ngomong lagi dengan mama, bisa ngelihat lagi gitu, semuanya kita senang. Nah Bapak dan Ibu, kalau kita menginginkan terang di dunia ini yang begitu luar biasa, tapi Tuhan Yesus berkata, akulah terang. Apakah kita enggak menginginkan Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh luar biasa, melebihi apa yang kita inginkan ketika kita mati lampu?
Saudara, terang itu menggambarkan kebaikan. Terang itu menggambarkan hidup menurut firman Tuhan dan berlawanan dengan kegelapan yang adalah kejahatan atau keberdosaan. Dan Yesus Kristus adalah terang. Saya dan saudara tidak bersekutu atas nama denominasi gereja. Saya dan saudara tidak bersekutu atas nama hamba Tuhan yang luar biasa hebat. Tetapi saya dan saudara bersekutu di dalam terang Kristus. Makanya di Wahyu dikatakan bahwa di kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, karena kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba Allah adalah lampunya. Kalau kita menginginkan terang di rumah kita begitu luar biasa, apakah kita dalam hati kita yang menginginkan begitu terang yang memberikan hidup kekal kepada kita? Apakah kita menginginkan yang luar biasa? Kita mengharapkan, kita menaruh kepada terang itu. Saudara, tahun 2014, 1 tahun setelah saya balik, saya mendapat pekerjaan di daerah Kayu Putih, ya daerah Pulau Mas. Dan biasanya kalau saya pergi ke kantor, saya melewati Jalan Pasar Baru, lalu melewati Senen, lalu melewati rel kereta, lalu saya melewati flyover. Dan di flyover itu ada tanda jelas bahwa motor itu nggak boleh naik ke atas. Ya, di flyover itu ada tulisan, bukan sepeda yang nggak boleh naik ke atas, motor yang nggak boleh naik ke atas. Tetapi karena saya ngeliat kiri kanan saya motor ini pada naik ke atas, saya ikut naik ke atas. Ya, 1, 2 kali, beberapa kali nggak apa-apa, karena nggak ada polisi yang jaga. Saya pikir aman-aman aja. Tapi ketika suatu kali saya naik flyover, saya lihat, loh, kok motor pada balik ke arah? Saya arah ke sana, motor-motor pada balik arah ke sini. Lalu saya bilang, waduh gawat ini. Ya, artinya bukan gawat, dia gawat ketemu polisi juga ya. Gawat kenapa? Karena arusnya jadi berlawanan. Dan kalau kita nggak ini bisa tabrakan gitu loh. Dan setibanya saya sampai di bawah, lalu saya melihat bukan 1 polisi yang ada, jadi 5 polisi. Jadi mereka pada saat itu sedang benar-benar melakukan mereka sedang melaksanakan pemeriksaan SIM dan STNK. Jadi benar-benar gitu loh. Dan saya begitu dibilang di stop sama polisi, maka saya refleks tuh. Ya, jadi refleks saya berkata, kenapa? Kok kamu bisa masuk flyover nih? Ini kan nggak boleh masuk. Lalu saya refleks, saya bilang, saya nggak tahu Pak. Saya bilang gitu kepada bapaknya, saya nggak ngelihat. Tapi jelas-jelas saya lihat gitu loh. Saya bilang, saya nggak ngelihat Pak. Oh, nggak ngelihat ya? Iya gitu. Terus saya bilang, saya kan biasanya teman-teman saya suka kasih tahu, Mon, kalau lu kena tilang, ada polisi kasih aja 20.000 gitu. Lalu saya bilang sama bapaknya, kepala polisi itu, Pak, kita damai aja Pak. Saya nggak tahu kalau polisi itu benar-benar pada saat itu melakukan tugasnya, dan kita nggak boleh sogok menyogok di situ. Mungkin kalau 1 polisi saya bisa kasih gitu loh, 20.000 dia menerima. Tetapi pada saat itu ketika saya bilang, Pak kita damai, polisi itu bilang, enggak. Yang ada SIM saya langsung diambil sama dia. Nah, saudara, ini loh saya, yang seharusnya sudah hidup dalam terang. Tahu bahwa apa yang saya lakukan itu berdosa. Tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi justru itu yang saya lakukan. Saya ini tidak menjadi terang bagi Kristus, tetapi saya ini justru hidup dalam kegelapan yang saya tunjukkan kepada kita semua. Saudara,
Satu hal yang saya belajar bahwa kita tidak dapat hidup dalam gray area. Kita nggak bisa hidup dalam satu pijakan kaki, yaitu terang dan gelap. Kita nggak bisa hidup dalam terang juga, lalu dalam gelap juga. Karena itu berkontradiksi. Karena Allah itu kudus. Dan kita nggak mungkin datang kepada Allah yang kudus kalau kita masih hidup di dalam dosa. Ya, saudara, jadi simple sekali. Bagaimana kita katakan terang? Bagaimana kita katakan bahwa Kristus adalah terang? Hidup Kristus ada di dalam kita. Kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita tidak mengasihi teman-teman kita. Bahkan kalau kita tidak mengasihi musuh kita. Bagaimana kita katakan bahwa kita hidup dalam terang? Sementara ada pengemis yang compang-camping, nggak punya pakaian, lalu kita mampu memberikan pakaian, tetapi kita berpura-pura tidak memberikan pakaian ke dia. Bagaimana kita katakan bahwa kita hidup di dalam terang? Kalau ada rekan-rekan kita, jemaat kita yang membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan kita, membutuhkan makanan, dan kita sanggup untuk memberikannya, tetapi kita tidak melakukannya. Kita hanya berkata-kata, kita hanya actionnya yang banyak, talknya yang banyak, tetapi tindakannya kita tidak ada tindakan yang real, yang nyata. Rasul Petrus katakan bahwa kita dulu hidup dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang kita hidup di dalam terang yang menelanjangi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Kristus. Yang kedua adalah kita bersekutu dan beribadah hanya kepada Kristus, anak domba Allah yang menyucikan dosa kita. Saudara, hidup dan berjalan dalam terang ini bukan berarti bahwa kita tidak berbuat dosa lagi. Karena setiap harinya kita berbuat dosa, baik ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pikiran hati kita, semua berbuat dosa. Tetapi ingat, ini juga bukan berarti bahwa kita sengaja terus berbuat dosa, kita sengaja terus menjatuhkan diri di dalam dosa, karena ada anugerah Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang besar, yang seperti dalam Roma dikatakan, kalau begitu, kita berbuat dosa saja setiap hari, justru semakin banyak kita berbuat dosa, maka anugerah Tuhan semakin besar. Maka Paulus katakan, sekali-sekali tidak. Ya, Rasul Paulus katakan dengan tegas, sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Jadi mustahil kalau ada orang yang berpikir demikian. Kalau ada orang yang berpikir demikian, maka dia tidak memahami anugerah pembenaran yang mereka terima. Dan Rasul Paulus katakan lagi, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu yang telah dibaptis di dalam Kristus, kamu telah dibaptis di dalam kematiannya. Jadi orang percaya sudah tidak sepatutnya lagi berpikir untuk hidup di dalam dosa. Oleh karena apa? Oleh karena kita telah dibaptis dalam Kristus dan di dalam kematiannya. Jadi saudara, persekutuan di dalam Kristus, anak Allah membuat saya dan saudara menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Tetapi nggak cukup ketika kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita harus katakan dengan jujur bahwa kita orang yang berdosa, dan kita harus datang dengan hati yang menyesal, dengan hati yang hancur, dan memohon pengampunan Tuhan. Dan tidak cukup di situ saja.
Kita dituntut ada komitmen dalam diri kita untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Dan nggak cukup di situ saja. Harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Harus ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan mulai dengan persekutuan yang terus-menerus ingin menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, kita beribadah hanya kepada Allah dan kepada anak domba Allah yang menyucikan dosa kita. Ketika kita bersekutu di dalam terang Kristus, kita diingatkan bahwa kita adalah orang berdosa dan kita membutuhkan Kristus yang telah mengampuni dosa kita. Tetapi kita jangan main-main lagi terhadap dosa, karena kita telah hidup di dalam terang. Dan kita harus terus-menerus mematikan kedagingan kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya bersekutu di dalam Kristus, di mana jemaat saling mengingatkan satu dengan yang lain, mungkin saling mendoakan satu dengan yang lain, pergumulan mereka, mungkin mereka akan mencurahkan, sharing, oh ya kemarin saya melakukan hal yang tidak baik, lalu kita berdoa bersama-sama. Itulah bersekutu di dalam terang Kristus. Persekutuan yang menerangi hati dan pikiran kita, untuk kita datang jujur di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu, kita seringkali menyanyikan lagu bergandengan tangan. Saya rasa kita menyanyikan lagu itu mungkin sebulan sekali kali ya. Bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saling berkorban. Saling menopang. Tapi itu hanya lagu. Itu hanya lagu, saudara. Dan saya juga bisa menyanyikan lagu. Dan saya bisa menyanyikan lagu itu lebih dari satu kali kalau mau. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu yang menjadi pertanyaannya. Itu yang menjadi suatu kesusahan bagi diri kita untuk mempraktekkannya. Kita mudah mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Kristus, bahwa kita adalah hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak terang. Tapi ketika kita dihadapkan dengan masalah, ketika kita dihadapkan dengan realitanya, justru kita tidak menggambarkan anak-anak yang hidup bersekutu dalam terang Kristus. Saudara, pada suatu ketika ada seorang tunanetra. Ya, saya nggak sebutin buta ya. Tunanetra itu bahasa yang lebih halus ya. Ada seorang tunanetra, dan pada saat itu, kalau tunanetra kan Bapak Ibu tahu ya, nggak melihat artinya ya. Jangan salah nih, tunanetra katanya nggak mendengar kali ya. Tunanetra itu nggak melihat. Dia membawa satu tongkat di tangan kanan. Biasa kalau saya lihat di Mangga Besar itu suka ada tunanetra tuh yang jualan kerupuk ya, pakai tongkat gitu. Tapi saya heran, dia tahu jalannya gitu loh. Nah, tetapi tunanetra ini dikatakan bahwa dia itu memegang lampu senter di tangan kirinya. Lalu saya pikir kok tunanetra nggak melihat, tapi seolah-olah dia melihat bahwa lampu senter supaya dia kelihatannya jalan gitu loh. Lalu ada orang yang bertanya kepada dia, penasaran ini orang, dia tanya kepada bapak itu. Lalu ditanya, Pak, maaf, saya mau tanya. Oh ya silakan, kata bapak itu. Kok bapak nggak melihat, tapi membawa senter di tangan kirinya? Lalu bapak itu jawab, oh iya, saya emang buta, nggak bisa melihat. Tetapi saya nggak mau orang-orang lain nanti tersandung oleh karena saya. Makanya saya membawa senter supaya orang itu nggak tersandung oleh saya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kan gambaran bagaimana, ya saya pikir kalau orang buta itu mencontohkan, orang tunanetra itu mencontohkan kita bagaimana dia mempraktekkan kehidupannya sehari-hari.
dan dia mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dengan kita? Kita yang mengaku telah mengikuti persekutuan dalam tubuh Kristus yang indah. Kita yang mengaku bahwa setiap saat kita rindu untuk bersekutu dalam terang Kristus. Tapi realitanya kita nggak ada sama sekali. Prakteknya kita nol. Saya dan saudara prakteknya nol. Bukan saudara saja, saya juga. Kita harus jujur ya. Artinya praktek kita nol. Nah saudara, jadi persekutuan kita harus kembali kepada fondasi yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita tahu bahwa fondasi kita adalah Yesus Kristus, maka kita harus menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kembali bersekutu dalam terang Kristus. Yang pertama adalah persekutuan dengan Allah dan dengan sesama manusia mengharuskan kita berjalan di dalam terang. Ya, artinya senantiasa untuk berjalan di dalam terang, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, setahun, tapi senantiasa di dalam kehidupan kita, ketika kita keluar, ketika kita dimanapun, kita harus mempraktikkan kehidupan kita di luar. Dan yang kedua adalah dikatakan bahwa kita bersekutu dan beribadah hanya kepada anak domba Allah. Kita bersekutu hanya kepada anak domba Allah. Kita bukan bersekutu berdasarkan denominasi gereja kita. Oh, kamu gereja ini. Makanya lebih hebat gereja ini, lebih banyak yang datang. Bukan. Kita juga bersekutu bukan karena kita melihat hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan ini hebat. Makanya banyak yang datang. Oh, hamba Tuhan ini saat ini lagi top nih. Namanya lagi naik daun nih. Bukan. Kita bukan bersekutu dalam nama hamba Tuhan. Tetapi kita bersekutu hanya kepada Kristus, anak domba Allah. Dan kita bersekutu di dalam terang Kristus. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, bagaimana pada hari ini kami diajarkan untuk bersekutu di dalam terang Kristus. Tuhan yang adalah terang bagi kehidupan kami. Tuhan yang terang yang menuntun kehidupan kami. Seringkali kami tidak mau datang kepada terang itu. Seringkali kami menjauhi terang itu, terang yang memberikan hidup kekal kepada kami. Biarlah kami pada pagi hari ini, kami disadarkan, kami boleh ingat kembali. Mungkin selama ini kami bersekutu dengan motivasi yang tidak benar. Mungkin kami bersekutu tidak lagi saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tidak lagi saling menopang. Tetapi kami diingatkan pada pagi hari ini, ketika kami hidup di dalam terang, maka kami harus hidup yang menunjukkan kami ini adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus.